kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Angelina Lajar dengan NIM 1906050072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya tentang strategi pengelolaan di lahan kering. Yang pertama, latar belakang. Dalam setiap tahap pembangunan pertanian, pemerintah telah banyak memberikan perhatian pada pembangunan lahan-lahan beririgasi. Selain itu, terdesak pula varietas unggul lokal dan kearifan teknologinya yang menjadi ciri dan kebanggaan masyarakat desa. Sementara itu, terkonsentrasinya pengembangan teknologi pangan pada lahan sawah menyebabkan kurang berkembangnya teknologi pada ekosistem lainnya seperti lahan-lahan kering. Yang berikut adapun masalah yang dihadapi. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian lahan kering, kemudian menjelaskan tentang hubungan faktor pertumbuhan dan kendala serta solusi dalam pertanian lahan kering, kemudian menjelaskan apa saja contoh kegiatan dalam pertanian lahan kering tersebut. Kita masuk ke pembahasan. Lahan kering sendiri merupakan lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengandalkan dari curah hujan. Lahan ini memiliki kondisi agroekosistem yang beragam, umumnya berlereng dengan kondisi kemantapan lahan yang peka terhadap erosi. Yang berikut untuk usaha pertanian lahan kering dapat dibagi dalam 3 jenis pengolahan lahan, yaitu yang pertama lahan kering berbasis palawija, yang berikut lahan kering berbasis sayuran atau dataran tinggi, dan yang terakhir pekarangan. Menurut Ford Foundation 1989, terdapat 3 masalah lahan kering, yaitu yang pertama erosi, terjadi terutama apabila lahan miring dan tidak tertutup atau vegetasi secara rapat. Yang kedua, kesuburan tanah atau pada umumnya rendah sebagai akibat dari proses erosi yang berlanjut. Dan yang terakhir, ketersediaan air. Air di sini sangat terbatas tergantung dari curah hujan. Ciri lainnya yaitu makin menurunnya produktivitas lahan, tingginya variabilitas kesuburan tanah, dan macam spesies yang ditanam, memudarnya modal sosial ekonomi dan budaya, rendah atau tidak optimal adopsi teknologi maju, serta terbatasnya ketersediaan modal dan infrastruktur yang tidak sebaik di daerah sawah. Kondisi lahan kering seperti yang dipaparkan di atas mengakibatkan sulitnya membudidayakan berbagai produk pertanian. Faktor primer yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh adalah media tanam, air, cahaya, angin, dan nutrisi tanaman. Semua faktor yang diperlukan tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik tersebut terhambat oleh kondisi daerah lahan kering yang memiliki iklim dan cuaca yang ekstrim. Yang pertama, media tanam. Tanah berpasir yang terdapat di sebagian besar wilayah negara Timur Tengah menjadi kendala besar bagi pertumbuhan tanaman. Terlalu besarnya pori-pori tanah yang mengakibatkan infiltrasi tinggi sehingga tidak dapat menahan air serta memiliki kadar garam yang tinggi sebagai dampak, dan kombinasi tingginya evaporasi akibat suhu yang tinggi dan tanah yang terlalu poros. Untuk itu, maka diperlukan pengatur tanah atau pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kapur untuk meningkatkan pH tanah. Yang kedua, air. Rendahnya curah hujan yang menjadi ciri khas di daerah lahan kering mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas. Untuk itu diperlukan soil amendment untuk meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan erosi. Yang berikut, cahaya. Tingginya radiasi cahaya matahari di daerah lahan kering mengakibatkan tingginya evaporasi, rendahnya suplai oksigen, dan salinasi penggaraman di tanah. Untuk itu, harus dilakukan kegiatan seperti penghijauan untuk mengurangi dampak tingginya cahaya matahari. Yang berikut, angin. Salah satu dampak yang akan terjadi yaitu badai gurun yang akan membawa material pasir dari pemukiman menuju ke lahan pertanian. Untuk itu sebaiknya dilakukan penanaman pohon sebagai pemecah laju angin. Yang terakhir, nutrisi tanah. Tingginya kadar garam di tanah mengakibatkan unsur nutrisi yang diperlukan suatu tanaman menjadi tidak cukup. Untuk itu diperlukan usaha pemupukan organik terpadu yang menyediakan unsur-unsur hara dalam tanah.
Yang berikut contoh-contoh kegiatan dalam pertanian lahan kering antara lain: yang pertama, pengolahan tanah dan pemberian pozoloan. Yang kedua, pemasangan sistem irigasi tetes. Yang ketiga, pemupukan dan sistem fertigation. Yang terakhir, hasil panen. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari masalah ini yaitu masalah lingkungan yang sedang dihadapi pada dewasa ini adalah masalah pengolahan tanaman yang tidak sesuai dengan lahan dan produksi yang didapatkan. Kerusakan lahan yang ditimbulkan ini terjadi dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim. Kondisi ini telah mengganggu proses alam sehingga banyak fungsi dari lahan yang menyebabkan tumbuhan mengalami penurunan atau kurang mengalami pertumbuhan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.